jurnalis dari Universitas Gadjah Mada jurusan sejarah ingin mewawancarai Bapak tentang zaman Begaber yang terjadi di Gunung Kidul. Nah, asmanipun Bapak saya Slamet Raharjo. lahir 24 November 1954. alamatipun Pak? Alamat Pelubungan Putat Patok Gunung Kidul. Kalau usia Pak? Usianya sekitar 66 tahun. Kalau pekerjaanipun? Pekerjaannya saya sebagai petani dari sejak kecil sampai sekarang petani terus. Petani apa ya Pak? Petani pangan, terus sekarang meningkat ya, ada tambahan lagi itu petani pekebun. Oh, pekebun. Berarti yang pokok niku bertani Pangan, padi ya? Padi. Pangan. Nah, bagaimana latar belakang keluarganipun Bapak? Keluarganipun Bapak niku pekerjaannya apa ya Pak? Pekerjaannya saya sebagai petani, orang tua saya itu petani, termasuk nenek kakek saya itu petani. Kayak saya dulu sebagai petani ada jabatan seperti sekarang kemakmuran. Wonotipo itu mbak saya. Kayak dinas ngeten iki Pak, dinas pertanian. Kalau sekarang Kaurpem, perangkat desa sekarang. Pamong desa sekarang. Tapi kalau dulu ya kemakmuran. Kalau jumlah saudara Bapak pinten ya Pak? Jumlah saya keluarga saya 2. Terus anak saya 2, istri 1. Nah, menurut Bapak apa itu zaman Begaber di Gunung Kidul nih Pak? Ya, semenjak saya masih kecil, saya berumur sekitar kurang dari 10 tahun saya. Tepatnya kira 8 tahun saya sudah ini merasakan rasanya Begaber itu kalau sekarang krisis pangan ya? Krisis pangan khususnya di Gunung Kidul itu sekarang dulu itu Begaber berat itu. Awalnya kalau di sini itu tanamannya padi, tapi padi tradisional, bukan seperti sekarang. Sekarang kan sudah modern. Itu padi sawah namanya padi gundel. Gundel itu umurnya sekitar 6 bulan sampai 7 bulan. Lama itu. Jadi itu terus tanaman lain-lainnya ya masih banyak itu. Ketela atau kacang deli itu agak masih jarang itu. Kalau jagung udah biasa itu. Terus ada telo pendem itu. Telo pendem itu ada gembulu, gembili, uwi, kimpul itu banyak, termasuk suwek. Iya, suwek itu tanaman sekarang ada pengembangan sekarang sebagian, tapi dulu suwek itu lembong, terus gadung itu andalan di tempat saya di sini itu lembong sama kimpul itu banyak sekarang. Dulu kimpul namanya gadok. Itu untuk tanaman untuk alternatif para larangan lah. Sehabis itu ada musibah dari Allah, sudah memberikan cobaan dari masyarakat Gunung Kidul khususnya. Itu namanya Begaber. Begaber itu yang menjadikan Begaber itu namanya serangan tikus. Serangan tikus itu saya tidak bisa menggambarkan. Si tikus itu ribuan, tidak hanya ratusan atau puluhan, tapi ribuan jutaan se-Gunung Kidul. Itu termasuk menjadi musuh
para petani-petani pangan. Yang saya tahu itu warga Gunung Kidul Sono Selatan itu sampai puluhan orang, ribuan orang itu ke Sono Utara mencari makanan itu. Banyak dari Gunung Kidul itu ke Loronghoyo, katakan Loronghoyo kalau di sini, tapi di daerah Patok Lipar itu banyak warga sana ke sini untuk mencari mangan itu. Ya di sini termasuk ada senangan namanya Begaber itu, tapi dibandingkan Gunung Kidul sebelah selatan dengan sini agak ringan di sini, tapi katakan banyak warga yang yang kesini mencari makan itu. Termasuk saya sendiri. Sejak itu Begaber itu masih ya agak umur sekitar 10 tahunan kurang itu, kalau makan nasi itu enggak mungkin itu. Hanya sekarang yang dimakan itu glepung, sisa makanan tahun kemarin itu dimakan sekarang. Ya, termasuk toko gaplek, namanya gaplek growor atau tepung ketela itu larang mahal sekarang itu. Ya walaupun mahal daripada makan itu ya juga dibeli. Kalau makan tiwul, makan baku itu sehari itu ya makan, satu hari itu 1 sampai 2 kali makan, esok sama sore ini. Nah, kalau makan padi makan nasi itu ya nggak mungkin. Kalau makan nasi itu ya mungkin 2 hari itu makan nasi itu yang diolah itu pakai piti itu untuk menanak nasi, tapi digodok. Piti yang dibuat dari bambu itu seperti besek itu, tapi panjang tinggi itu, terus diberi kelapa, diberi beras. Saya dengan adik saya itu kalau makan nasi itu hanya sekitar satu irus, namanya ya, irus itu loh, irus sayur itu loh, itu 1 orang 1 irus. Kalau saya dengan adik saya itu sehari itu paling tidak 1 irus itu akan menanak nasi itu. Kembali dengan Begaber itu karena serangan tikus yang pokoknya banyak sekali menyerang padi. Di hamparan di sini itu masih ada padi gondel itu, setahun sekali panennya itu karena ada serangan tikus itu terus dikeringkan karena tidak bisa ditanami padi. Kalau padi baru tanam sekitar 2 bulan 3 bulan sudah dirampas oleh tikus, rampung. Terus dari teman-teman petani di sini dibalik menjadi kering ditanami ketela atau bonggol itu. Terus kalau gogo itu belum bisa karena tanami padi kering itu dirampas dengan tikus itu selama sekitar 2 tahun kan. Saya tahun berapa ya Pak Gaber nih Pak? Gaber tahun 62 sampai 64 itu. 64 nih ya. Sekitar 2 tahunan ya. Ya, selama 2 tahun itu katakan karena itu kehendak Allah mungkin. Warga di sini ya ada yang berburu tikus itu, alatnya itu pakai manggar itu apa namanya,
kelapa bunga ya? kelapa Oh, iya. itu yang sudah kering itu untuk menyabet tikus-tikus buaya sekali. Saya tuh dulu tuh ini masih kelas 2 saya. Saya pulang dari sekolah itu apa namanya? Warga di sini saya untuk apa namanya mengupas tikus itu loh, BTT Nggih. itu terus buahnya saya dengan teman-teman sekolah pulang dari sekolah itu BTT tikus itu ada yang satu suara gede ya, banyak Pak. Itu diolah Diolah ya, Pak? Tikusnya diolah. iya karena dulu ada pengertian orang-orang tua itu untuk tumbal namanya, kamu harus berani makan tikus itu untuk syarat supaya tikus bisa Hilang. dari Gunung Kidul, katanya sudah mati. Pemuka masyarakat Pak Dukuh sama warga-warganya itu supaya saya tukang betet itu. Iya, iya. Itu teman saya, masih ada teman saya 4 orang dari sekolah itu pulang tuh betet itu terus di sungai untuk menjadi dikelet terus digodok digodok tuh warga di sini untuk ini ya ada pengaruh orang tahu orang tua itu ya ikut makan. Iya itu makan dah. Selain itu untuk apa namanya berek tikus di gunung kalau sekarang Setiap hari apa, Pak? ya tidak terpanjang hari, mungkin kalau ada malu ayo besok pagi cari tikus ayo gitu. Ada tikus wirok gede itu Terus yang besar-besar nih. iya itu terus dibakar gitu. Iya. Kalau sekarang saya nggak tahu, nggak mau saya ini ya giran saya sebelum ini ada tapi ada ya, pokoknya ini dulu. Jadi gerakan menanam tela itu ya tumbuh tapi ya belum karena apa namanya sawahnya baru peralihan dari tanah basah ke kering, itu ditanami ketela ya belum baik, memerlukan teori yang bagus, tapi sudah bisa tumbuh, ada buahnya, ketelanya. Ya. Sebelum itu saya dan teman-teman warga di sini itu untung masih di Gunung Kidul Sono Utara itu masih punya apa namanya tabungan pangan di dalam tanah, katakan gembili, lembong, pokoknya rimpul, garut, banyak garut di sini, banyak lembong nggak, tapi sekarang ya mungkin sudah agak mamon, nggak ada tapi jarang-jarang. Berarti para petani ini untuk makan itu ada alternatif lainnya itu? Ada, ya, alhamdulillah itu Allah masih memberikan pangan untuk wargaan masyarakat di sini. Itu apa namanya lembong atau kimpul atau ya yang masih terendam itu bisa alternatif untuk menyambung Hidup ya? kehidupan ya itu. Nah, selain itu banyak warga kita di Gunung Kidul Sono Selatan yang tidak punya hamparan tanaman yang ini yang tidak kelihatan itu kesini ya, tapi tidak semua ya, sebagian warga tapi banyak, kalau dihitung mungkin pakai jari tidak bisa banyak cari makan ya seadanya, termasuk itu di Banaran situ klien. Iya. Itu kan di Banaran itu pakar menjadi tukang kayu, lemari atau lawang, termasuk ini hasil dulu tukaran pangan, lawang satu, lemari satu. Ya, mungkin di tempat bapakmu itu masih ada lemari dalam krisis dulu. Saya juga punya
namanya almari 1. Nah, sekarang kalau mungkin kalau dijual mungkin kalau di tempat di punya saya itu kalau hanya 300.000 enggak boleh saya. Nah, mungkin itu hanya untuk makanan. Almari 1 itu hanya ditukar gelepung gaplek itu. Iya. Hanya sekitar 4 beruk ya. Kalau sekarang mungkin ya hanya sekitar 10-an kilo. 10 kilo. 10 kilo tepung gaplek itu bisa ditukar dengan almari 1. Itu kayunya kayu jati. Jati lah itu seperti ini. Ini termasuk tinggalan almari dulu. Yang asli itu yang itu agak pendek-pendek itu. Kalau ini sudah aslinya. Itu. Pokoknya namanya kepala kambing. Kalau yang sampil namanya sampil sama kepala itu hanya ditukar 1 kilo kalau sekarang, tapi dulu 1 beruk tepung itu. Iya, sampil itu loh, kaki belakang itu. Iya. Itu hanya 1 beruk, mungkin ya 1 kilo mungkin kalau sekarang. Itu daging kambing itu. Kambing ya. Iya. Nah, itu. Nah, Pak, kan kalau zaman Gaber itu tuh yang disebabkan oleh tikus. Apakah ada faktor lain juga, Pak? Apakah ada kekeringan atau gimana gitu, Pak? Ya. Kalau sepaham saya, kalau kekeringan itu tidak, hanya biasa iklim hujan, curah hujan itu biasa. Setiap sekitar Oktober November itu sudah mulai tanaman pangan. Tapi kalau kekeringan itu tidak. Tahun itu saya sudah ingat kalau di Gunung Kidul itu kekeringan sampai 9 bulan. Kalau dulunya sebelum saya ada itu ada kekeringan 11 bulan dulu, tapi saya belum ada. Tapi semenjak saya ada itu ada kekeringan itu 9 bulan, 10 bulan. 9 ya, Pak. Nah, kalau zaman Begaber niku berarti kan itu disebabkan oleh tikus. Nah, berarti cara menghilangkan zaman Begaber itu dengan cara berburu itu juga. Nah, sementara itu kalau obat-obatan itu belum ada itu. Obat-obatan itu baru sekarang, orde baru sekarang itu obat meledak gitu. Tapi kalau semenjak saya kecil itu obat itu belum ada. Ada mungkin di kota-kota, tapi kalau di desa hampir sehat semua. Di masyarakat pedesaan itu belum kenal obat. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat Gunung Kidul pada saat itu, Pak? Belum ada. Ya, semenjak itu sekitar 60 tahun berikutnya itu mungkin ada, tapi saya nanti saya sampaikan nanti. Tapi semenjak itu belum ada pupuk namanya urea atau pupuk kimia, itu belum ada itu. Belum ada ya. Nah, kalau zaman Gaber itu selesainya sekitar tahun berapa, Pak? Ya, sekitar 64. 64 ini. Nah, saya heran ini, Pak. Tikus itu untuk memusnahkan tikus itu agak sulit. Walaupun tiap hari itu gerakan pemberantasan tikus, tapi belum bisa terkendali. Tapi eranya saya itu sekitar lambat tahun 63-64
itu namanya serangan tikus itu hilang sendiri. Ada tapi hanya biasa seperti sekarang ada, tapi tidak Nggak begitu banyak gitu. banyak enggak. Itu termasuk di masyarakat gunung di sini ini ya mulai bercocok tanam ya sesuai dengan keadaan di zaman itu. Menanam padi bisa sehat, sementara sehat, terus menanam kedelai kacang itu mulai reda kesehatannya tanaman. Nah, kemudian setelah zaman Gaber itu dianggap selesai itu, berarti para petani itu menanam tanaman seperti sedia kala, Pak, itu. Ya menyesuaikan kalau dulu menyesuaikan pengetahuan dulu, belum sekarang untuk budidaya yang baik sekarang belum. Apakah nasib para petani itu setelah zaman Gaber itu selesai itu lebih baik daripada pas zaman Gaber itu, Pak? Oh ya, alhamdulillah. Mulai itu masyarakat di sini itu digerakkan oleh ya sementara Pak Dukuh sama Pak Lurah itu mulai rukun guyub rukun sesuai dengan aturan pemerintah, ikut serta haluan kepemerintahan atau cocok tanam padi itu mulai ikut serta itu. Gimana gerakannya pemerintah? Belum ada BPP, itu belum ada. Nah, kemudian yang terakhir, Pak, dulu niku bagaimana kesan-kesan Bapak terhadap zaman Gaber itu gimana itu? Menurut saya sangat prihatin. Secara prihatin masalah ekonomi kita. Sesudah itu kita merasakan keprihatinan itu. Baiknya menjadi usaha untuk meningkatkan ekonomi itu, mari bersama-sama untuk menanam tanaman yang mungkin bisa diselamatkan, terus bisa kebersamaan guyub rukun itu. Terus kita menanam padi, terus ada perkembangan teknologi sekarang itu mulai ada mengenal pupuk kimia. Pupuk kimia itu masyarakat Bumbungan di sini diberi, tidak membeli, tidak mau untuk membantu untuk memupuk tanaman namanya dulu pupuk urea itu impor dari Jepang itu diberikan di masyarakat, tidak mau, hanya pupuk kandang semua. Tapi ternyata pupuk kandang itu berhasil betul karena ini keadaan pupuk kandang itu tidak mengandung kimia loh. Itu bisa umur warga mbah saya itu ada yang menjadi jadi 100 tahun lebih, 125 tahun itu bisa membawa kesehatan bagi warga, walaupun yang dimakan itu hanya tiwul, sebagian beras itu, tapi membawa umur panjang mbah saya. Kalau sayuran belum ada yang sayuran seperti sekarang itu. Sayuran ya ini godongso, gori, kluweh itu. Terus memasak nasi namanya ngliwet ya, bubur itu berasnya hanya segegem, mungkin saon. Itu campurannya ketela, godong nongkon nom itu banyak. Iya, banyak godongso, daun itu melinju, daun daun gori itu, gori atau nangka
itu untuk makan ya, lauknya itu nasi, tapi yang untuk di lauknya itu daun-daunan itu sepanjang 1 tahun tuh. Makan, saya sendiri merasakan tuh 1 tahun itu makan daun-daunan itu campur nasi yang sedikit itu ya. Terus menanam, perkembangannya menanam jagung aman. Ini makan jagung, kalau nasinya belum paket. Nah, jagung sama ketela itu campur beras sedikit untuk makan itu sampai tahun 64 tuh makan gitu. Iya. Ini makannya cuma daun-daunan ya? Iya, daun gori itu, nangka itu, daun melinjo itu. Nah, kalau daun ketela itu belum banyak ya, itu dulu ditanami melinjo sama nongko banyak dulu gitu. Nah, terus sama banyak menanam pisang itu, pisang yang banyak dulu, kepok sungguh belum ada, kepok sama rojo itu yang banyak ya, perkembangan itu untuk menyambung masyarakat di sini. Nah, saya pernah baca itu Pak, kalau pas zaman Gaber tuh katanya ada bantuan, tapi bulgur itu tahu nggak? Bulgur itu bukan, itu baru sekitar tahun 70-an itu. Oh, tahun 70-an ya? Bukan tahun 60-an ya? Belum ada. Saya sudah menjadi ketua kelompok bangunan jalan itu. Saya ini yang memberikan lewat dari pemerintah itu, saya yang membagikan sudah sama Mas Nur itu tiap pagi kerja bakti diberi panganan bulgur itu, tapi tahun 70-an, 74 kalau tidak keliru. Bulgur itu impor dari Amerika itu. Iya, Amerika. Kayak pekatul ini kan? Bukan. Ya, seperti beras itu, tapi kalau katanya di Amerika itu ini termasuk rumput-rumputan, tapi dikembangkan menjadi itu. Kalau sana untuk makan ternak sana, tapi ini buat makan orang. Makan orang di sini sebagian banyak. Saya sendiri dulu ya sudah pernah makan itu. Tapi sudah tidak krisis pangan, tidak, hanya sebagai ini dari Amerika punya gambaran kalau di Indonesia itu masih krisis pangan gitu. Ya. Kalau yang kalau pas awalnya zaman Begaber niku ada ciri-ciri nggak? Maksudnya ada alam tuh gimana gitu? Nggak ada ini tanda-tanda. Iya, tanda-tanda alam. Nggak ada. Hanya serangan tikus itu. Tikus itu ada sedikit, tapi terus menerus banyak beltur itu. Akhirnya tikus akan lewat itu tidak ada gimana, pokoknya hanya kalau mendoa itu sama-sama, sering-sering sama berdoa bersama gitu. Tapi hilangnya itu tidak kelihatan, pokoknya sekunjung-kunjung itu hilang gitu. Hilang bersih. Tidak bersih, tapi hanya biasa ada. Nah, kalau sampai sekarang pengalaman itu saya sendiri terima kasih dari Allah SWT memberikan cobaan dari masyarakat Gunung Kidul khususnya itu seperti itu, dirasakan sesama Gunung Kidul. Sekarang udah tikusnya tidak ada, mungkin ini sebagai cobaannya. Ya, terima kasih banyak, dan sekarang akan selalu menurut
keberadaan kepemerintahan kita. Nah, dulu itu tahun 95 itu masih apa namanya, ini zaman revolusi apa namanya politik itu PKI. Oke. Pemerintah sudah ada gerakan-gerakan tapi masih memikirkan kepolitikannya. Saya tidak tahu itu. Terus tahun 66 itu sudah akan perubahan pemerintahan toh, itu orde baru sama sudah penataan kepemerintahan, ada apa namanya pemerintah yang memikirkan petani namanya dinas pertanian, termasuk di sini PPL atau petugas petani di lapangan itu ada namanya Mantri Tani, tempatnya di sini sekarang di sana, tapi tidak semekan itu, hanya ada rumahnya untuk kantor Pak Mantri Tani sama petugas lapangan. Di zaman Soeharto ya Pak? Itu sudah Pak Soeharto ya? Iya, Pak Soeharto. Terus membina dari, tapi kalau pertemuan itu satu desa, satu kelurahan itu dari satu warganya berkumpul di situ, satu kelurahan itu dihadirkan semua rapat, besok do nandur arep tibolabuh do nandur pariki iki. Nah, dulu ada tanah apa, ada pengembangan dari pemerintah itu namanya perubahan apa bibit padi. Nah, itu satu tahun sekali untuk menanam padi menjadi 2 kali. Ada tanamannya, ada namanya cempo. Cempo itu umurnya yang seperti sekarang Cirang sawah nampak itu 4 bulan. 4 bulan itu sudah panen. Tapi untuk nanamnya labuan itu ditanam apa bibitnya cempo itu bisa menanam 4 bulan kemudian panen. Lalu ditanami bibit yang panjang itu sekitar 7 bulan. Itu gundel itu. Gundel namanya. Lambat laun ada gerakan dari pemerintah, ada dikenalkan pupuk-pupuk kimia itu, ada yang mau diberi atau mungkin sebagian ya kalau kurang itu membeli sendiri. Perkembangan itu mungkin sekarang sudah maju sekali ya. Bibit-bibit ini termasuk ya zaman Pak Harto itu pengembangan teknologinya yang makin anak-anak bangsa itu bisa memutarkan benih-benih yang baik itu sampai sekarang perkembangannya lebih cepat sekarang. Sekarang 2 bulan ya Pak? Ya. Kalau sekarang itu berapa bulan Pak pertanian padi? Padi itu ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, yang paling pendek itu 70 hari itu sudah panen. Itu namanya apa namanya? Pokoknya ada bibit yang paling pendek itu 70 hari sudah panen. Tapi produksinya rendah itu. Sekarang yang ideal itu ya 64 itu. 64 itu 4 bulan kurang sudah panen. Itu produksinya tinggi itu. Itu berkembang. Kami sekitar tahun 74 itu mendirikan apa namanya, suatu paguyuban kelompok tani, karena di sini kelompok tani yang diandalkan oleh masyarakat di Plumbungan itu tani. Nah, saya ikut serta di dalamnya. Masih kecil saya ikut serta di tanaman pangan itu. Lambat laun saya diangkat menjadi pengurus, jadi sekretaris kelompok. Terus sekarang diangkat menjadi ketua kelompok tani di sini. Ini karena ya untuk kemajuan di teman-teman masyarakat Plumbungan itu ya sekarang digeluti masalah teknologi pertanian itu. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah di kelompok kami, di kelompok Plumbungan ini lambat laun untuk digembangi digemari dinas-dinas
pertanian itu baru aja ini baru selesai untuk saya untuk di syuting dari Menteri Pertanian Pusat mengambil gambar di Plumbungan sini itu bahwa di Plumbungan itu salah satunya lahan di sekitar Patok itu yang masih ada tanaman padi musim tanam ketiga atau terakhir. Katakan kalau di sini namanya namanya musim tanam gadu ketiga itu. Di gunung itu hanya di Patok sama di Semen. Nah, kebetulan dari Menteri Pertanian itu ingin tahu aslinya di kelompok tani Ngudi Subur di Plumbon itu bagaimana kok kelihatan kekeringan gini masih ada padinya. Nah, di sini saya kebetulan padinya di kelompok kami itu ada sekitar 25 hektar. Masih bisa ditanami padi sawah, bisa panen. Ini salah satunya keunggulan kami. Selain itu tidak mengurangi kemungkinan nanti ada gencatan krisis pangan lagi, masih menanam ini ketela sama timpul sama uwe lembong masih ada di sini. Ini untuk mengantisipasi kalau mungkin ada gencatan krisis pangan ini. Oke Pak, ya itu aja Pak. Terima kasih atas paparannya. Saya terima kasih Pak.